Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah para penonton sekalian, kita bisa hadir kembali di ruang podcast Kanetra Jawara dengan tema yang terbaru kali ini adalah tentang kepemimpinan seorang wanita. Dan sebelumnya kita menyapa dulu para penonton di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, full keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber cantik. Ada di sebelah kiri saya. Ini ada Ananda Mutiara Silvi Grizela. Betul ya? Oke, Grizela ya. Baik, Ananda Mutiara ini dari kelas mana? Saya dari kelas 10 TJKT 3. 10 TJKT 3? Iya. Oh iya, baik. Insya Allah pada kesempatan ini tentang kepemimpinan kita akan sedikit talk show ya. Berbincang-bincang sedikit lah tentang bagaimana kepemimpinan seorang perempuan ya. Karena kebetulan saya dengar Tiara ini juga seorang pemimpin ya katanya di kelasnya. Iya. Betul? Kurang lebih seperti itu. Jadi ketua kelas? Iya. Oh baik. Bisa diceritakan sebelumnya bagaimana proses Tiara ini jadi ketua kelas? Seperti biasanya Pak, untuk pemilihan ketua kelas kan suka diadakan pemilihan voting seperti itu ya, yang mencalonkan lalu di voting. Mencalonkan lalu di voting. Iya. Termasuk dulu Sylvia mencalonkan juga? Tidak, saya tidak mencalonkan, tapi saya ditunjuk. Tidak mencalonkan tapi ditunjuk? Iya. Oh. Awalnya ada yang mencalonkan 3 orang Pak. Oh, ada yang mencalonkan awalnya 3 orang, Iya. termasuk Sylvia, Tiara gitu ya? Enggak. Jadi dulu siapa yang mencalonkan? Daniel, Wanda, dan Rina. Daniel, Wanda, dan Rina. Berarti Daniel, Wanda laki-laki? Iya, Rina perempuan. Berarti 2 laki-laki 1 perempuan. Iya. Oh. Sudah Terus tervoting, terpilih Daniel sebagai ketua kelas waktu itu, Wanda sebagai wakilnya. Tapi banyak yang tidak setuju gitu Pak. Jadi diulang lagi pemilihan kenapa ketua kelas. tidak setuju? Gimana maksudnya tidak setuju? Apakah semua murid merasa keberatan dengan terpilihnya hasil voting itu atau gimana? Sebagian mungkin Pak, sebagian keberatan kalau Daniel menjadi ketua kelas. Oh iya. Oh jadi sebelumnya kalau Tiara itu tidak mencalonkan diri kan ya? Tidak. Berarti di sesi voting yang kedua dicalonkan sama kelas. Iya. Tiara berarti sama siapa lawannya? Sama Daniel juga. Oh sama Daniel lagi gitu. Terus dipilih voting ulang. Iya. Akhirnya yang punya suara terbanyak? Saya. Betul. Oh ada Tiara. Oke baik ya. Nah kenapa kan biasanya umum gitu kalau seorang pemimpin itu kan berjiwa laki-laki. Iya. Biar kelihatan wibawanya, bijaksananya, kepemimpinannya, kepiawaiannya gitu ya, biasa kan umum. Sementara kan kalau banyak orang menilai perempuan itu kan, mohon maaf nih ya, kadang lemah gitu ya, kemudian lebih baperan bahkan gitunya, perasa dikit-dikit pakai perasaan bukan pakai pemikiran gitu. Nah nanti bagaimana kalau kedepannya misalnya ada beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan di kelas, sementara sifat seorang wanita pada umumnya seperti itu, bagaimana tanggapan Tiara? Bagi saya tidak semua perempuan seperti itu ya Pak. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa perempuan tuh nggak selamanya baperan gitu. Perempuan tuh ada sikap tegasnya juga. Dan menurut saya, pemimpin itu bukan dilihat dari jenis kelaminnya. Pemimpin yang baik itu tidak dilihat dari jenis kelaminnya, tetapi dari pemikirannya, mungkin ketegasannya seperti itu. Dari pemikiran dan ketegasannya. Wah, subhanallah ya. Tapi selama ini bisa memerankan sebagai pemimpin ya, punya sifat yang tegas, wibawa dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selama kurang lebih menjabat berapa tahun? 4 bulan. Oh 4 bulan, belum kelas 10. 1. Oh ya kelas 10 ya, mohon maaf nih penonton ya. Ini baru masuk kelas 10 kan, dari bulan Juli berarti ya. Juli, Agustus, September. Baru 3 bulan ya? Sekarang Oktober. Oktober, maju ke 4 bulan. Tapi selama ini berjalan 4 bulan, apa hal-hal yang sifat-sifat kepemimpinan atau nilai-nilai kepemimpinan yang tadi disebutkan, tegas dan lain sebagainya, itu sudah bisa diterapkan di kelas atau gimana? Alhamdulillah sudah bisa mungkin Pak, tapi
masih ada juga orang yang mungkin tidak nurut seperti Pak. Tidak nurut Iya. ketika KM memerintah sesuatu gitu ya. Iya. Oh, baik. Itu ada perasaan gimana ya? Kalau misalnya kan Tiara seorang perempuan, sementara di kelas kan ada laki-laki juga. Iya. Ada perasaan canggung atau malu atau takut misalnya ketika ada instruksi misalnya harus gini-gini, kemudian Tiara menjadi canggung untuk menyampaikannya kepada kaum laki-laki. Pertama-tama saya canggung sih Pak, soalnya kan pertama-tama belum kenal gitu ya Pak, baru Iya. pertama kali ketemu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kenalan, sharing-sharing, jadi akrab mungkin, jadi tidak ada rasa canggung gitu. Tidak ada rasa canggung lagi ya. Tapi ada nggak biasanya di kelas yang sedikit-sedikit nakal gitunya, misalnya disuruh ini kata KM harus dikumpulkan tugas dari guru ini tepat waktu dan lain sebagainya. Ada nggak beberapa anggota kelasnya yang mungkin gak nurut? Selalu ada sih Pak. Selalu ada, selalu always, tidak pernah never. Tapi ada juga mungkin ya yang kayak gitu, tapi tidak semua Tidak mungkin. semua. Ada juga yang rajin dan lain sebagainya ya. Nah, dalam menjalankan kepemimpinan ini kan namanya pemimpin itu juga tidak berdiri sendiri gitu kan ya. Iya. Ada perlu sokongan, dukungan dari beberapa anggotanya gitu ya. Nah, apakah Tiara ini suka mengambil pendapat, masukan, diskusi dengan teman-teman atau saya mah ambil sikap sendiri aja misalnya, Nggak sih, ambil Pak, kesimpulan lebih sendiri. ke dirundingin aja gitu. Jadi lebih mengajak Musyawarah. diskusi, musyawarah. Oh iya. Jadi dalam menentukan suatu keputusan dimusyawarahkan dulu. Iya. Wah, subhanallah, bagus ya. Baik, para penonton, kita bisa melihat Ananda Tiara ini baru kelas 10, baru menjabat 3 bulan lebih berapa minggu ya. Alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit menerapkan nilai-nilai kepemimpinan di kelas 10 TJKT berapa tadi? 3. Alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan awal yang baik dan kedepannya bisa terus diperbaiki lagi serta bisa menjadi sosok pemimpin walaupun seorang perempuan gitu ya, tapi dia memiliki sosok pemimpin wibawa, bijaksana, ramah, adil, mengajak musyawarah dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentu diharapkan keadilan ya, yang paling utama itu kan keadilan dari sosok seorang pemimpin itu sehingga apa yang menjadi bawahannya itu merasa nyaman gitu ya dipimpin oleh Grizela. Terakhir nih pertanyaan, selama ini ada nggak misalnya teman-teman yang mungkin ada saran, masukan, kritik gitu misalnya terkait kepemimpinan Tiara ini? Gak ada sih Pak, soalnya kita juga berteman dengan baik ya. Dan kalau ada masalah kita selalu musyawarah dengan baik. Musyawarah dengan baik ya. Jadi alhamdulillah ya nggak ada bisik-bisik tetangga yang mungkin negatif-negatif kayak gitunya. Jadi biasanya kan beraninya di belakang. Ada si ini, ada Mutiara gini-gini gitunya. Ada terdengar nggak Nggak terdengar nada-nada sumbang kayak gitu? Nggak terdengar, cuman mungkin ada ya. Ada gitu ya. Oh, ya. Baik. Nilai kepemimpinan yang paling tepat gitu ya, atau yang menurut Tiara perlu ada dalam sosok seorang pemimpin itu seperti apa coba? Menurut saya sih yang paling tepat itu tanggung jawab ya Pak. Tanggung jawab, Tanggung jawab, tegas, adil, dan dan musyawarah, mungkin keadilannya. musyawarah mufakat gitu ya mufakat, untuk mengambil suatu keputusan. Baik. Tidak mengambil keputusan sendiri gitu Pak. Baik. Oke, itu mungkin ya para penonton sekalian, baik di studio maupun penonton di rumah. Podcast kita kali ini bersama Ananda Mutiara dalam tema kepemimpinan seorang wanita. Mungkin ada pesan-kesan yang ingin disampaikan kepada penonton di rumah? Bagi penonton di rumah, khususnya untuk perempuan, jangan berkecil hati untuk misalnya kita mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin. Kalian jangan berkecil hati karena pemimpin itu tidak dilihat dari jenis kelaminnya ya Pak ya. Yeah. Dilihat dari kemauan dan dari keinginannya kerjanya gitu Pak. Kemauan, keinginan kerja. Baik. Ya. Begitu mungkin ya. Terima kasih atas waktunya ya Ananda Tiara. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam proses memimpinnya ke depan. Amin. Dan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, itu saja mungkin podcast kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Burhanuddin. Mohon izin pamit undur diri beserta staf kru yang telah bertugas dalam kegiatan ini. Mohon undur diri. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di podcast kesempatan yang akan datang. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.